Had a feeling we had something. Could have seen it in your eyes. Hai, halo kesayangan, apa kabar Took a kamu? second back. Semoga kamu senantiasa dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Baiti. Dan saya ditemani oleh Cassandra. Miau. Kali ini kita mau ngobrolin tentang seseorang yang datang itu memang udah niatnya memang udah serius gitu ya. Memang niatnya udah serius, nggak main-main. No babi bu caci cuda didu. Jadi dia udah langsung, aku datang cari istri. Aku datang tuh cari suami. Itu udah langsung seperti itu ya. Kita mau lihat sosoknya, ciri-cirinya orangnya. Pokoknya komplit cerit ya semuanya, oke? Well, ini sifatnya adalah general reading. Artinya belum tentu resonate dengan semua dari kamu. So, please be wise and be smart. And makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus buat kamu. Tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bulan. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, kiranya kepada kamu diberikan kedamaian batin, ketenangan jiwa, diberikan kebeningan diri, diberikan kejernihan pikiran, sehingga apapun yang menjadi persoalan dalam kehidupan kamu, kamu bisa melihat solusinya dengan mudah. Diterima ya. Dan yang belum subscribe ditungguin, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Sayangku, oke. Lihat pesan cintanya dulu ya. Wow. Jadi ini orang, apa ya? Dia sendiri terkejut gitu loh. Kenapa kok aku tuh bisa suka sama kamu ya? Dan hal itu tuh terus kayak semacam terngiang-ngiang di kepalanya. Dia pun sendiri terkejut, kok gue tuh bisa suka sih sama dia gitu ya. Dia tuh bagusnya apa, cantiknya apa, cakepnya apa gitu ya. Kelebihannya apa, kok gue tuh bisa suka sama kamu. Itu yang dia rasakan, yang ada di dalam kepalanya. Pesan cintanya. Dan dia merasa begini, kita berdua itu sama-sama, jadi kayak semacam ada konspirasi semesta gitu ya, dalam sebuah pertemuan yang kayaknya tuh seolah-olah tuh semuanya tuh sudah sinkron. Maksudnya sinkron tuh gimana? Kalau bahasanya itu namanya serendipity, itu bahasa Mars ya, bahasa Jupiter, bahasa dari planet Jupiter. Serendipity artinya gini, jadi kayak kebetulan, kayak seolah-olah tuh udah diatur gitu loh. Pas misalnya kayak dia mestinya nggak berangkat, misalnya ini contohnya ya, misalnya dia mestinya itu nggak berangkat ke kota itu. Tapi nggak tahu gimana, mungkin ada temennya batal atau apa, and then dia tuh disuruh gantiin, coba deh tolong kamu wakilin gantiin. Dan akhirnya dia tuh dengan malas-malasan berangkat, and then ketemu kamu. Jadi itu salah satu namanya serendipity. Serendipity lainnya misalnya, dia tuh mestinya berangkat kemana, ke satu kota. Tapi entah gimana, cancel. Nah, kemudian setelah cancel, dia tuh pergi ke tempat yang lainnya. Ternyata tempat yang lain tuh ketemu kamu. Jadi, perumpamannya itu seperti itu gitu ya. Banyak kayak semacam konspirasi semesta. Kebetulan-kebetulan rasanya tuh aneh aja. Ya. Dan akhirnya tuh kamu akan ketemu gitu sama dia ya. Namanya serendipity. Oke. Jadi gini. Dari awal, orang ini sudah tahu bahwa dia tuh bakalan happy, bakalan bahagia hidup sama kamu. Dan dia sangat yakin. Dia berkata bahwa setiap sel pada tubuhku itu berkata bahwa aku sama kamu tuh bakalan bahagia selamanya. Dan dia diyakinkan gitu, nggak tahu gimana ya. Memang kadang-kadang ada uh, tubuh itu cerdas ya. Kadang-kadang tuh bisa ngasih tahu kita sesuatu. Makanya penting banget untuk kita tuh benar-benar belajar mengasah intuisi. Ya, belajar untuk tahu tentang hal itu. Bunda benerin dulu kameranya, oke? Jadi seperti itu. Bunda mau lihat dulu untuk ciri-cirinya. Ciri-cirinya ya, seperti apa nanti kita akan bahas ciri-ciri fisik, pekerjaannya, everything. Pokoknya komplit cerit buat kamu.
Wow. Two of Pentacles. Queen of Cups. King of Pentacles. Okay. Ada Two of Swords. Oh, okay. Mhm. Ada King of Cups. Wow. Cukup menarik sih kisah dan perjalanannya. Mhm. Em, ada 9 zodiak ya. Di sini ada Virgo, Taurus, Capricorn, Cancer, Scorpio, Pisces, kemudian ada Gemini, Aquarius, Libra. Jadi ada 9 zodiak di sini. Dan kisahnya gimana sih? Ini kemungkinan kamu akan bertemu sama dia. Kemungkinan paling besar ada dua ya. Yang pertama, dalam lingkup pekerjaan. Lingkup pekerjaan itu ya bisa di tempat kerja, klien, apa segala macam. Atau misalnya pas kamu lagi pergi kemana, and then eh kamu lagi naik pesawat atau naik bis atau naik odong-odong gitu ya. Sebelahan sama dia gitu. Itu dalam rangka kamu kerja atau pas mau berangkat kerja, pulang kerja. Ketemu gitu sama dia ya. Kemudian di tempat kerja juga bisa klien, nasabah, banyak ya. Supplier atau misalnya kantornya itu satu building kan sekarang banyak tuh yang gedung dipakai buat rame-rame ya. Terus kemudian kamu bisa juga ketemu sama dia tuh di klub minat atau hobi. Klub hobi itu sekarang banyak ya, misalnya kayak klub sepeda, di apa aplikasi-aplikasi yang nyanyi-nyanyi itu ya. Terus hobi dan minat ya. Minat itu misalnya kamu suka buku, ternyata dia juga sama-sama kutu buku, ketemu entah somewhere di mana gitu ya. Atau ketemu misalnya pas di toko buku atau gimana. Intinya pas pada saat kamu melakukan hobi atau menjalankan minat, ketemu gitu sama dia. Jadi kalian sebetulnya satu minat atau satu hobi. Dan kemungkinan yang terakhir itu adalah, ini paling kecil sih sebenarnya. Kemungkinan paling kecil, tapi ada potensi bisa ketemu di situ. Melalui online atau udara. Burung dong Bunda, bukan. Online itu bisa media sosial, bisa aplikasi dating online. Oh ya, hati-hati buat kamu yang ketemu di aplikasi dating online, banyak scammers di sana. Ya, banyak nanya, banyak nanya-nanya aja. Oke, terus kemudian WhatsApp group, jadi semacam itu ya, ketemunya di situ dulu dong gitu. And pertamanya gimana sih? Ini Bunda bisa lihat, kalian sebetulnya saling tertarik sejak pertama ketemu. Tapi ternyata lebih menariknya, ini yang naksir duluan kamu loh. Ini kamu duluan yang naksir ya. Jadi sebetulnya sejak pertama ketemu itu kalian udah klop cucok meong cin gitu ya, udah cucok meong, udah klop gitu. Kamu udah lebih naksir duluan sama dia, sementara dia tuh masih ribet dengan kerjaannya, masih mikirin kerjaannya, bahkan Bunda lihat di sini, apa ya, mungkin sempet kayak hilang kontak, tapi nyambung lagi gitu ya, dan kemudian pada akhirnya dianya suka sama kamu, ya. Tapi memang, dari awal ketemu itu udah ada namanya rasa tertarik. Tertarik itu kan belum suka ya, belum cinta ya. Cuma tertarik doang, "Ih keren nih kayaknya, oh kayaknya dia oke ya, apa gimana," gitu ya. Udah seperti itu. Nah, ini kamu duluan ternyata yang suka sayangku ya. Bunda mau tarik dulu untuk inisialnya. Apakah ini orang baru atau orang lama? Ini orang baru. Ya, orang baru. Jadi bukan orang lama. Orang baru. Semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk untuk inisialnya. Siapakah dia? Siapa dia? Tar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 a. Oh, oh, siapa dia? Hey, hey, siapa dia? Oke, di sini ada W, Warsawa. Ada J, Jakarta. Ada T, Tango.
ada Evanta, ada Echo, ada Romeo, ada K Kilo, ada A Alpha. Agak banyak yang inisialnya ya. Ada C Cucak Rawo, ada X Extra, ada I India, ada U Ultra, kemudian ada Z Zulu, ada D Delta, ada B Bravo, ada N Nona, ada 16, oke ada 19 ya, ada 19 inisial. Ada L Cinta Luna, ada G Gajah, dan terakhir ada S Sutra. Oke, ada 19 inisial dan 9 zodiak di sini. Kita pertajam lagi dong ya ciri-cirinya. Ciri-cirinya seperti apa? Oke, let's see. Ciri-ciri dia yang langsung datang itu niatnya serius, langsung tanpa babi bu cacicu, langsung. Aku memang maunya serius. Udah memang begitu. Jadi sebelum ketemu kamu pun itu dia udah niatnya serius ya. Jadi nggak banyak drama. Oke, kita lihat ciri-ciri lebih lanjut sikap maupun sifatnya. Lalu bagaimana kalau bisa beruntung kita bisa tahu juga pekerjaannya ya. Ya, dia udah punya niat baik sejak awal. Ya. Jadi memang niatnya udah baik dan orang ini punya record yang baik. Ya. Jadi memang punya record atau apa ya? Bahasanya sekarang tuh kayak SKCK gitu, surat. SKCK itu apa sih? Surat kelakuan. C-nya apa ya? SKCK, surat bodoh lah, nggak tahu lah gue. Jadi kayak punya semacam emang reputasinya udah baik gitu. Orang tuh mengenal dia sebagai orang yang baik gitu ya. Dia adalah seorang yang serius ya. Badannya itu kecil sampai sedang. Ya, jadi nggak gede-gede amat, nggak kayak giant gitu ya, bukan. Kecil sampai sedang. Orangnya memang udah kelihatannya serius. Seorang pekerja keras, ambisius ya. Terus kemudian dia adalah seseorang yang mengamati, yang suka diam-diam mengamati. Nggak terlalu punya banyak teman si orang ini. Sekalipun mungkin kalau di media sosial kayaknya temannya banyak, padahal sebetulnya enggak ya, lingkup pergaulannya sempit ya. Agak moody ya, moody, boros. Sama duit orangnya boros. Orangnya kreatif, bertanggung jawab, dan dia apa ya, caregiver itu gini, kalau misalnya kayak lihat orang tua mau nyebrang, dia tuh nolongin gitu loh. Atau misalnya lihat siapa gitu belanjaannya jatuh, dia tuh nolongin. Jadi kayak gitu loh. Jiwa sosialnya tinggi ya. Dia adalah seseorang yang ramah ya, sekalipun temennya dikit, nggak banyakin, tapi dia orang yang ramah. Temennya dikit tuh belum tentu nggak terkenal ya, bisa jadi dia terkenal tapi lingkupnya dikit, artinya orang-orang yang dia percaya atau kayak best friend-nya, lingkupnya itu kecil ya. Kemudian Bunda akan lihat lagi kehidupan sehari-harinya. Oke. Kehidupan sehari-harinya itu berkaitan ya biasa kayak gini. Berkaitan atau berkorelasi dengan apa saja ya. Sehari-harinya. Dia orang yang selalu memberikan yang terbaik. Kalau kerja ya terbaik. Jadi kalau misalnya kamu jadi pasangan dia itu benar-benar jaminan ya. Kenapa? Karena dia akan memastikan bahwa kamu tuh baik-baik saja dan senang di samping dia. Dia bisa saja bekerja di bidang kesehatan. Perawat, dokter, terapis, dukun juga bisa ya. Bidan, terus kemudian apa ya, terapis, atau ahli nutrisi. Ahli nutrisi itu bisa banyak hal. Memang ahli nutrisi atau punya catering kesehatan kayak semacam itu, atau apa ya, nutrition itu
Mmm, Seseorang punya usaha di bidang, gym gitu-gitu atau olahraga, punya sanggar atau gimana semacam itu, atau dia punya usaha di bidang catering, punya restoran atau apa ya. Intinya menolong dan menolong orang dalam hal kesehatan. Oke. Dia seseorang mencintai kebebasan ya, mencintai kebebasan, jadi bisa saja dia adalah seorang freelancer. Freelancer tuh artinya sebetulnya nggak punya pekerjaan tetap, freelance karena memang dia nggak pengen terikat gitu ya, nggak pengen terikat pada sebuah perusahaan. Dia menyukai petualangan, bekerja mandiri gitu ya. Atau pekerjaannya tuh berhubungan dengan alam. Berhubungan dengan alam misalnya dia jualan palawija, bertani, jangan salah ya, petani-petani sekarang tuh udah keren-keren gitu loh. Atau dia menyukai kegiatan-kegiatan outdoor, mungkin bukan pekerjaan tapi dia suka kegiatan outdoor, kayak misalnya dia suka mmm, suka kayak naik gunung, naik bukit gitu, suka lari-lari, suka pergi ke hutan, pergi ke sungai, kemana gitu ya. Atau dia ini bisa sih misalnya kerja sama orang, fotografer ya. Dia menyukai fotografer, terus kemudian apalagi ya, fotografi kok, menyukai fotografer. Eh, atau bisa, apa ya, usaha di bidang kayu juga bisa, atau misalnya bekerja jadi karyawan, ya kerjanya tuh berhubungan dengan hal-hal yang ini yang Bunda sebutkan ya. Atau bisa juga kerja di bidang yang ada hubungannya sama anak-anak. Entah guru TK, guru apa ya, terus kemudian atau, dia seorang storyteller, banyak ya. Childcare atau punya penitipan anak-anak, kosakata pekerjaan Bunda sangat terbatas. Jadi Bunda nggak terlalu, apa ya, nggak terlalu banyak kosakata pekerjaannya, tapi kurang lebih berhubungan dengan ini. Dia adalah seseorang yang menyukai anak-anak ya. Atau bisa jadi seniman, artis, ya. Seniman artis tuh macam-macam ya. Artis tuh bukan artis orang terkenal, nggak. Seniman tuh misalnya pelukis, penari, penggebuk, pemusik, banyak hal ya. Atau punya karya apa gitu, itu bisa banget. Businessman, dia punya usaha sendiri bisa ya. Seorang businessman atau kalau misalnya bukan businessman, itu dia kerja kayak kerja yang keren kayak misalnya kayak kerja di bank atau kerja di sekuritas, kerja apa ya? Insurance gitu-gitu yang kerjanya tuh kayak penampilannya tuh perlente, penampilannya tuh keren gitu loh. Atau dia adalah seorang negosiator atau bahasanya apa sih sekarang? Maklar. Maklar itu apa sih? Bahasanya tuh apa ya maklar ya? Pokoknya semacam itu gitu ya. Seorang perantara. Nah, perantara. Reseller juga bisa. Healer, tadi Bunda udah sebutkan. Ya, healer. Tarot reader juga bisa. Atau seseorang yang memang trainer, motivator. Atau dia suka rescue binatang, animal rescuer atau apa. Metamorfosis, oke. Mhm. Atau bisa juga dia adalah seseorang kayak misalnya kerja di institusi atau kerja di sebuah perusahaan, tapi itu dia bagian yang kayak semacam apa ya? Bagian kayak bukan marketing ya, selain marketing. Jadi kayak back office-nya, HRD kayak semacam begitu ya. HRD, apalagi sih yang behind the desk gitu loh ya. Yang semacam-semacam itu pekerjaannya semacam itu. Untuk pekerjaannya sekarang Bunda mau tarik untuk ciri-ciri fisik ya. Ciri-ciri fisiknya dia, tadi ada 9 zodiak dan Bunda mau tarik untuk ciri-ciri fisik ini bukan semua ya, ini bisa salah satunya saja yang ditangkap. Karena kan energinya energi banyak orang. Oke, skin tone-nya gelap ya, berarti ini kulitnya itu sawo matang, sawo busuk, sawo apalagi ya? Selain sawo tuh baunya apa sih? Intinya kulitnya tone-nya gelap ya. Ya bisa jadi mungkin dia banyak kerja outdoor sih. Perawakannya lebih beberapa kilo,
Jadi, beberapa kilo tuh montok gitu ya, artinya nggak kurus tapi juga nggak gendut gitu. Oh, bisa kurus, sorry, bisa kurus, bisa montok ya. Bisa kurus juga, bisa montok untuk perawakannya, tapi yang jelas dia nggak tinggi-tinggi amat ya, sedang-sedang aja gitu untuk perawakannya. And one more, Bunda mau tarik satu ciri-ciri yang terakhir. Oh, hidungnya pesek, nggak apa-apa Keles, yang penting napas ya. Hidungnya hidungnya pesek nggak apa-apa, yang penting dia bernafas gitu ya. And then Bunda mau lihat kapan dia datang, kapan kamu ketemu sama orang yang seserius ini, yang memang datang dalam hidupmu tuh memang udah serius gitu. Oke, Bunda mau tarik untuk timelinenya. Sabar ya, ini kartunya banyak banget, ada 100 penunjuk waktu, jadi ngocoknya lumayan susah. Oke, I'm gonna take one. Lihat deh, butuh berapa kartu ya. Wow, ini cepet loh. Ini cepet ya. Ada kemungkinan bulan ini. Wow. Oke, ini cepet. Ini udah bakalan datang bentar lagi, atau bahkan mungkin beberapa dari kamu tuh udah mencium-cium hawanya. Udah, oh ini kayaknya gitu ya. Cepet. Jadi ini bisa beberapa hari lagi, bisa bulan ini. Beberapa hari sih. Dalam kurun waktu rentang beberapa hari sampai 2 bulan. Ya, cepet orang ini datang. Jadi udah ibaratnya kayak udah muntuk-muntuk gitu. Muntuk-muntuk tuh bahasa Indonesianya tuh udah kayak nongol-nongol dikit gitu. Itu namanya muntuk-muntuk. Ya, so ini memang udah dekat, udah mau datang. Dan sekarang Bunda mau tarik readingan ini resonate buat kamu dengan zodiak dan sio apa saja ya. Ini bisa salah satunya, nggak harus dua-duanya ada, tapi bisa zodiak dan sio apa saja. Oke. Siapakah yang kali ini beruntung langsung ketemu seseorang yang memang niatnya serius gitu. Dan ini saya rasa, Bunda rasa ini keberuntungan ya. Karena jarang loh orang datang dengan niat yang langsung baik, langsung seserius ini. Ada sio babi di sini tahun kelahiran 718395. Ada Taurus. Ada Cancer, Scorpio, Pisces. Ada sio anjing tahun kelahiran 708294. Ada sio kambing tahun kelahiran 7991-2003. Ada Aries. Ada sio kuda tahun kelahiran 7890-2002. Ada Libra. Ada Virgo. Yoi. Ada sio monyet tahun kelahiran 80, 92, dan 2004. Oke. Ada Aries, Leo, Sagittarius. Aries energinya cukup kuat. Dan terakhir ada Pisces. Oke, Pisces juga energinya cukup kuat. Tadi sudah Bunda sebutkan dan sekarang Bunda mau tarik inisial yang beruntung ketemu dengan sosok seperti ini ya. Ops, kameranya Bunda benerin dulu, wait ya. Kameranya nggak stabil soalnya. Oke. Inisial yang energinya ditangkap pada readingan kali ini. Semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk. Ada J Jakarta. Ada Y Yankee. Ada Elu Cinta Luna. Ada K Kilo. Ada X Extra. Ada I India.
cukup kuat. Ada Elu Cinta Luna, energinya cukup kuat. Ada Evanta. Ada Fevivo. Ada Eko. Ada B Bravo. Ada A Alpha. Ada E Romeo. Ada W Warsawa. Ada Z Zulu. Ada U Ultra. Ada H Hotel. Evanta, untuk Evanta energinya cukup kuat. Dan ada N Nona. Oke, well, congratulations yang energinya ditangkap pada readingan kali ini ya. Well, congratulations, selamat buat kamu. Tapi tentu saja, apa ya? Jangan kemerungsung atau ngoyo ya. Ini adalah sebuah berkah semesta yang indah buat kamu. Well, kalau misalnya kamu merasa readingan ini resonate dengan kamu, Bunda minta feedbacknya di kolom komentar. Dan buat kamu yang ingin melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi. Namun kalau misalnya kamu gak ada budget, tungguin Bunda live di YouTube sayang ya. Ada tulisannya free reading biasanya. Kapan Bunda? Suka-suka Bunda, karena itu nyalakan lonceng dan diklik tombol all atau semua. Well, oke kesayangan, I love you, bye-bye.